Dalam dunia yang sibuk mencari banyak hal, Ma'rifat justru mengajarkan, jangan mencari apapun. Cukup kosongkan hatimu, dan Tuhan akan memenuhi sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari kalimat itulah kita memulai. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh buku, tidak bisa dimengerti oleh akal, dan tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Ia hadir seperti embun sebelum fajar, tidak terlihat, tapi terasa. Ada saat dalam kehidupan manusia ketika hati tiba-tiba diam. Bukan karena kosong, tapi karena terlalu penuh. Penuh dengan sesuatu yang tidak bisa disebut, hanya bisa dirasakan. Perjalanan manusia bukan hanya soal usia, bukan soal tempat lahir atau pencapaian duniawi. Ada perjalanan yang tak terlihat oleh mata, tapi sangat nyata dalam ruang jiwa. Di jalan itu, seseorang tak lagi bertanya, siapa aku di mata dunia? Melainkan mulai bertanya, siapa aku di mata Tuhan? Dan dari pertanyaan itu, muncullah panggilan yang halus tapi kuat. Panggilan yang tidak disuarakan oleh telinga, tapi oleh bagian terdalam dari batin. Sebuah getaran lembut yang membisikkan, kembalilah. Namun, kembali kemana? Para sufi berkata, manusia datang dari lautan cahaya dan akan kembali ke lautan itu. Tapi sebelum kembali, ia harus membersihkan diri dari semua yang bukan cahaya. Maka perjalanan Ma'rifat bukanlah perjalanan untuk mendapatkan sesuatu, melainkan untuk melepaskan segalanya. Segalanya. Mulai dari nama, jabatan, status, bahkan rasa memiliki terhadap kebaikan dan kesucian diri sendiri. Sebab bahkan kebanggaan terhadap amal bisa menjadi tirai. Bahkan pengetahuan bisa menjadi dinding, jika ia membuat kita merasa telah sampai. Di awal perjalanan ini, seseorang mulai merasa aneh. Ia tidak lagi tertarik pada perdebatan panjang. Ia merasa lelah dengan pencitraan dan pujian. Ia mulai menyukai keheningan. Ia mulai merasa bahwa ibadah bukan sekadar kewajiban, melainkan kerinduan. Namun, di saat yang sama, ia merasa kosong. Doa-doanya seperti tidak sampai. Zikirnya terasa hambar. Ia merasa seolah Tuhan menjauh, padahal ia sedang berusaha mendekat. Disinilah banyak yang berhenti. Mereka kembali pada kesibukan lama, berpikir bahwa jalan ini terlalu sunyi. Tapi bagi yang bertahan, sunyi itu perlahan berubah menjadi pelita. Tidak terang, tidak menyilaukan. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa di dalam keheningan itu, ada sesuatu yang lebih hidup dari kehidupan itu sendiri. Para sufi menyebutnya, rasa hadir. Bukan ilusi, bukan emosi, tapi kesadaran yang muncul tiba-tiba, bahwa Tuhan sedang memperhatikan. Bahwa segala gerak dan diam, segala niat dan lintasan hati, semua ada dalam pengawasannya. Dan saat rasa itu muncul, bumi tidak lagi terasa padat, waktu tidak lagi terasa cepat, dan hati menjadi sangat lembut. Namun, ini baru permulaan. Cahaya itu baru seberkas. Dan untuk merasakan kehadiran Tuhan sepenuhnya, seseorang harus menempuh jalan panjang, menundukkan ego, membersihkan niat, dan menanggalkan identitas dunia yang selama ini dibanggakan. Banyak yang mengira bahwa Ma'rifat bisa dipelajari dari kitab atau dari lisan guru. Tapi para sufi yang jujur tahu bahwa hakikat Ma'rifat hanya bisa diberikan, bukan dikejar. Ia bukan hasil dari usaha keras, tapi buah dari kehancuran ego yang disambut oleh kasih sayang ilahi. Dan kehancuran ego itu bukan proses singkat. Ia tidak terjadi dalam semalam. Ia seperti air yang menetes di batu, perlahan, tapi pasti. Setiap hari, sedikit demi sedikit, diri mulai menyadari bahwa ia bukan pusat dari segalanya. Bahwa ia tidak memiliki apapun. Bahkan dirinya sendiri bukan miliknya. Saat kesadaran itu tumbuh, muncul rasa malu. Bukan malu kepada manusia, tapi malu kepada Tuhan. Malu karena selama ini mengira bahwa ibadah bisa membuatnya berutang kebaikan. Malu karena merasa bahwa pengetahuan bisa membuat seseorang lebih dekat kepadanya, padahal justru bisa membuat seseorang lupa untuk tunduk. Dan di titik ini, hati mulai berbisik lirih, Tuhan, aku tidak tahu bagaimana caranya mendekat,
tapi aku tahu bahwa Engkaulah yang mampu mendekatiku. Itulah awal dari ma'rifat. Saat seseorang berhenti mengandalkan dirinya, dan mulai membuka ruang bagi Tuhan untuk hadir. Dalam keheningan itu, dalam doa yang tidak terucap, dalam sujud yang tak meminta apa-apa, disitulah ma'rifat perlahan datang. Tidak dalam bentuk, tidak dalam suara, tapi sebagai rasa yang tidak bisa dijelaskan, namun membuat seseorang menangis tanpa sebab, tersenyum tanpa alasan, dan merasa cukup hanya dengan menyebut satu nama, Allah. Banyak yang ingin mencapai tahap ini, tapi tidak semua bersedia untuk menanggung sunyinya. Karena ma'rifat bukan gemerlap panggung, tapi ruang sepi yang hanya berisi satu cahaya. Dan siapapun yang ingin masuk ke dalamnya, harus siap untuk kehilangan segalanya, terutama dirinya sendiri. Sebab dalam dunia ma'rifat, yang paling menghalangi bukan dunia, bukan syaitan, bukan orang lain. Tapi aku yang ingin dipuji. Aku yang ingin merasa tahu. Aku yang ingin merasa dekat. Selama masih ada aku, takkan ada ruang untuk dia. Dan disitulah di hadapan cermin, ketika seseorang mulai menyadari bahwa sebelum mengenal Tuhan, ia harus terlebih dahulu menghilang. Sebab dalam dunia ma'rifat, yang paling menghalangi bukan dunia, bukan syaitan, bukan orang lain, tapi aku. Dan itulah dinding pertama yang harus diruntuhkan. Dinding yang tidak terlihat, tapi paling kokoh. Tidak berwujud batu, tapi membelenggu lebih kuat dari rantai. Ia adalah rasa, aku, yang melekat pada segalanya, aku yang berdoa, aku yang belajar, aku yang merasa paling tahu tentang Tuhan, bahkan aku yang merasa paling dekat dengannya. Pada tahap ini, terjadi pergolakan batin yang tidak bisa diceritakan kepada siapapun. Hati seperti dilanda badai, tetapi tidak ada suara. Pikiran mencoba tenang, tetapi dalam diamnya justru berkecamuk. Inilah konflik yang nyaris tak tertahankan. Bukan karena derita fisik, tapi karena jiwa mulai bergeser dari segala yang biasa ia sandarkan. Seseorang yang sedang menapaki jalan ini mulai kehilangan rasa manis dalam segala hal. Ibadah yang dulu membuat hati tenang, kini terasa kering. Zikir yang dulu menenangkan, kini hanya gema kosong. Doa yang dulu mengalir, kini tertahan dalam keraguan. Bukan karena tidak yakin pada Tuhan, tapi karena mulai ragu pada dirinya sendiri. Apakah ini sungguh untuk Tuhan, ataukah masih ada yang tersembunyi dari niat? Dan di sanalah, gelap mulai menyelimuti. Bukan karena Tuhan jauh, tapi karena kabut dalam diri begitu tebal. Orang-orang di sekitar mungkin melihat ia lebih tenang, lebih sedikit bicara, lebih banyak menyendiri. Tapi mereka tidak tahu bahwa di dalam batinnya, sedang terjadi perjuangan yang amat besar. Perjuangan melawan keinginan untuk tetap merasa istimewa. Perjuangan untuk tidak menuntut balasan atas kebaikan. Perjuangan untuk tidak mengharapkan ketenangan sebagai hadiah spiritual. Ia mulai memahami bahwa jalan menuju ma'rifat bukanlah jalan mulus penuh keajaiban. Justru yang datang lebih dulu adalah kehampaan. Sebab Tuhan sedang mengosongkannya dari segala hal yang semu, sebelum memberinya yang sejati. Dan proses pengosongan itu menyakitkan. Tidak karena ada yang direnggut, tapi karena kita sendiri yang masih ingin menggenggam. Genggaman pada pujian, pada persepsi diri, pada bayangan spiritual yang dibentuk dari cerita-cerita orang lain. Di titik ini, muncul keraguan, apakah aku tersesat? Apakah ini jalan yang benar? Mengapa semakin aku mendekat, semakin aku merasa jauh? Tapi para sufi telah lebih dulu menapaki jalan ini, dan mereka meninggalkan petunjuk dalam kata-kata mereka yang penuh kebijaksanaan. Salah satu dari mereka berkata, ketika kamu merasa kehilangan segalanya, justru disitulah Tuhan sedang membawamu kembali pada dirinya. Namun, bisakah seseorang bertahan dalam fase ini? Di saat doa tidak terasa menyentuh, di saat zikir tidak membekas, di saat hati tidak merasakan kehadiran yang dulu begitu dirindukan? Disinilah ujian sesungguhnya dimulai. Apakah cinta itu benar-benar kepada Tuhan, atau hanya kepada rasa tenang yang Ia hadirkan? Ma'rifat tidak diberikan kepada mereka yang mencari kenyamanan.
Ia diberikan kepada mereka yang tetap berjalan, meski kakinya berdarah oleh keraguan, dan matanya buta oleh kabut. Mereka yang tetap menunduk, meski tidak lagi merasakan getaran ilahi. Mereka yang tetap menyebut namanya, meski tak lagi merasakan kehadirannya. Karena dalam keheningan total, ketika hati telah kehilangan semua pegangan, hanya satu suara yang tersisa, suara dari lubuk terdalam jiwa yang berbisik, "Aku tidak butuh alasan untuk tetap mencintai MU." Dan itulah tanda bahwa dinding pertama mulai retak. Ego mulai melemah. Aku mulai pudar. Tidak hilang sepenuhnya, tapi mulai memberi ruang. Ruang bagi Tuhan untuk hadir, bukan karena dipanggil, tapi karena hati akhirnya menjadi tempat yang layak untuknya singgahi. Bukan karena suci, tapi karena kosong. Bukan karena tahu, tapi karena pasrah. Bukan karena mampu, tapi karena benar-benar tak lagi mengandalkan apapun kecuali Dia. Ini adalah titik krisis yang tak semua orang kuat menjalaninya. Tapi inilah gerbang utama menuju ma'rifat, gerbang kehilangan, gerbang kehampaan, gerbang diam tanpa tuntutan. Karena hanya ketika diri tak lagi memiliki sandaran selain Tuhan, barulah hati bersedia untuk benar-benar menyaksikannya. Dan dari kehampaan inilah, lahir kebeningan yang tidak bisa diciptakan oleh akal, tidak bisa dipaksakan oleh ibadah, dan tidak bisa dipelajari dari guru manapun. Itulah awal dari hancurnya tirai. Namun tirai itu tidak jatuh dengan satu sentakan. Ia luruh perlahan, setipis debu, setebal keakuan. Dan saat seseorang mulai merasakannya, ia tidak akan berkata, "Aku tahu Tuhan." Tapi hanya akan berbisik lirih dalam dirinya, "Kini aku tak tahu apa-apa, kecuali bahwa Engkau selalu hadir." Dan itulah awal dari cahaya yang sebenarnya. Dan saat seseorang mulai merasakannya, ia tidak akan berkata, "Aku tahu Tuhan." Tapi hanya akan berbisik lirih dalam dirinya, "Kini aku tak tahu apa-apa, kecuali bahwa Engkau selalu hadir." Lalu hadirlah sesuatu yang lebih dari sekadar pemahaman, hadirnya kesadaran bahwa seluruh hidup, seluruh dunia, seluruh semesta, adalah isyarat. Bahwa semua kejadian, bahkan yang terkecil, bukanlah kebetulan. Semuanya seperti huruf-huruf dari kitab yang tak tertulis. Dan siapa yang mulai membaca huruf-huruf itu bukan dengan mata, tapi dengan hati, maka seluruh hidupnya menjadi zikir yang panjang. Namun di balik kedalaman itu, konflik justru belum selesai. Karena yang tersulit bukan memulai perjalanan, melainkan tetap berjalan tanpa arah yang terlihat. Setelah kehampaan datang dan dinding ego mulai retak, muncul fase baru yang lebih sunyi, fase ketidakpastian yang tak berujung. Fase di mana seseorang tak lagi punya tujuan selain menjadi dekat, tapi ia pun tak tahu apakah ia benar-benar sedang mendekat. Ia tidak ingin pahala. Ia tidak ingin pujian. Ia tidak ingin diakui sebagai orang berilmu atau beribadah. Tapi ia pun mulai kehilangan rasa. Tidak ada getaran dalam ibadah. Tidak ada tangis dalam doa. Tidak ada kedamaian yang dulu sering datang. Dan inilah cobaan terhalus. Ketika seseorang mulai merasa bahwa Tuhan tidak lagi hadir dalam hatinya, padahal justru di saat itulah Tuhan sedang mengajaknya berjalan lebih dalam. Orang biasa akan berhenti di sini. Mereka akan berkata, "Untuk apa aku terus menyebut namanya, jika aku tidak lagi merasakannya?" Tapi mereka yang berjalan di jalan ma'rifat akan menjawab, "Karena aku tidak menyebut namanya demi merasakannya. Aku menyebut namanya karena aku mencintainya." Dan disinilah seseorang mulai kehilangan hasrat terakhir, hasrat untuk diberi rasa. Bahkan kenikmatan ruhani pun mulai dilepas. Ia tidak lagi mencari pengalaman spiritual, tidak mengejar penglihatan batin, tidak mengharapkan mimpi-mimpi indah. Ia hanya ingin satu hal, menjadi kosong, agar Tuhan bisa memenuhi hatinya dengan apapun yang ia kehendaki. Dan ketika seseorang mencapai keadaan ini, datanglah yang tak bisa dijelaskan. Bukan suara, bukan penglihatan, tetapi kesadaran yang tiba-tiba tumbuh begitu alami, bahwa Tuhan tidak sedang ditunggu dari langit, karena ia tidak pernah pergi. Bahwa Tuhan tidak sedang datang, karena ia tidak pernah jauh. Yang ada hanyalah hati yang baru mulai benar-benar bisa diam, hingga bisa menangkap kehadirannya yang selama ini tersembunyi oleh gemuruh diri.
Pada saat itu, seseorang mulai memahami satu kebenaran besar, bahwa semua yang ia lakukan selama ini bukan untuk mendapatkan Tuhan, tapi untuk menghapus penghalang antara ia dan Tuhan. Dan penghalang itu bukan terbuat dari dosa besar, tapi dari keakuan kecil yang terus menyelinap dalam ibadah. Maka kini ia belajar untuk melepaskan semuanya, bahkan perasaan, aku telah melepaskan. Ia belajar untuk mengabaikan rasa telah ikhlas. Ia berhenti menilai apakah ia telah berserah. Ia hanya hidup, diam, menyebutnya dalam hati tanpa menunggu balasan. Lalu hidupnya berubah. Tapi bukan karena sesuatu yang tampak. Ia masih berjalan di bumi. Masih makan, minum, berbicara, tersenyum, bersedih, bersyukur. Tapi seluruh aktivitasnya berubah menjadi gerak dalam kesadaran. Ia tidak lagi merasa harus melakukan sesuatu untuk dianggap suci. Ia hanya ingin jujur, tenang, dan hadir sepenuhnya dalam setiap detik yang Tuhan berikan. Dan dalam keheningan itu, ia mulai melihat bahwa setiap orang yang ditemuinya, setiap peristiwa yang dialaminya, bahkan kesalahan yang pernah ia perbuat, semuanya adalah bagian dari pelajaran Tuhan yang paling rahasia. Ia tidak lagi terburu-buru memperbaiki orang lain. Ia tidak lagi merasa perlu menilai jalan orang lain. Ia hanya ingin menjaga hatinya agar tetap jernih, agar cahaya Tuhan tetap bisa memantul di dalamnya, meski hanya sekejap. Dan perlahan, ia mulai menyadari bahwa ma'rifat bukanlah puncak spiritual yang tinggi menjulang. Ma'rifat justru adalah kedekatan yang membuat seseorang begitu rendah hati. Semakin dalam seseorang menyelami kedekatan itu, semakin ia merasa tidak tahu, tidak mampu, tidak layak. Tapi justru disitulah Tuhan memuliakannya. Ia mulai melihat bahwa yang paling dekat dengan Tuhan adalah mereka yang paling tidak merasa dekat. Mereka yang takut pada perasaan, aku sudah sampai. Mereka yang menangis bukan karena merasa jauh, tapi karena tidak tahu lagi harus bagaimana mencintainya lebih dalam. Mereka tidak banyak berbicara tentang ma'rifat, tidak menulis buku tentang pengalaman ruhani, tidak menyebutkan jumlah zikir atau mimpi-mimpi suci. Mereka hanya menjadi seperti air, jernih, tenang, dan memberi kehidupan kepada siapapun yang singgah. Dan dari situlah, muncul pemahaman yang sangat halus, bahwa Tuhan tidak bisa dikenali lewat pengakuan. Tuhan hanya bisa dikenal oleh hati yang telah benar-benar tidak ingin dikenal. Mereka yang mengenal Tuhan bukan mereka yang bersinar terang, tapi mereka yang diam dalam kegelapan, dan tetap menyalakan cahaya kecil dalam dada mereka, hanya untuk Tuhan, bukan untuk dilihat siapapun. Maka setelah semua rasa diambil, setelah semua kebanggaan dikikis, setelah semua harapan dikosongkan, barulah seseorang bisa benar-benar menengadah, bukan untuk meminta, tapi hanya untuk hadir. Hadir bukan di hadapan langit, tapi di hadapan keheningan yang kini berubah menjadi ruang suci, ruang tempat jiwa dan Tuhan tidak lagi terpisah oleh kata-kata. Dan disitulah ma'rifat mulai membuka tabirnya yang pertama. Bukan berupa pengetahuan, bukan berupa penglihatan, tapi berupa kesadaran utuh yang berkata, engkau tidak pernah jauh. Aku saja yang tidak pernah diam cukup lama untuk menyadari bahwa engkau selalu di sini. Dan ketika kesadaran itu menetap di dalam jiwa, segalanya berubah, bukan di luar, tetapi di dalam. Bukan pada langit dan bumi, tetapi pada cara hati memandang semuanya. Dunia tidak lagi menjadi jebakan, tetapi menjadi cermin. Waktu tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi ruang untuk menyaksikan kasih sayangnya yang mengalir tanpa henti. Orang yang sampai pada kedalaman ini tidak lagi bertanya, apa yang harus aku lakukan untuk lebih dekat? Karena ia telah berhenti berlari, dan mulai diam dalam kehadiran. Ia mulai memahami bahwa Tuhan tidak menunggu di ujung pencapaian, tapi berada di setiap langkah yang dijalani dengan ikhlas. Bahwa Tuhan tidak hanya hadir dalam ibadah besar, tetapi juga dalam napas kecil yang disadari sepenuh hati. Ia tidak lagi mengukur ibadah dengan jumlah. Ia tidak menghitung doa, tidak menandai malam-malam panjang. Ia hanya hidup dalam kesadaran bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk mengizinkan Tuhan hadir lebih dalam. Dan itu sudah cukup. Hidupnya menjadi ringan. Bukan karena tidak ada ujian, tetapi karena ia tidak lagi menggenggam. Ia tidak menganggap dunia sebagai milik.
Ia tidak menjadikan apapun sebagai miliknya, termasuk rasa telah mengenal Tuhan. Sebab dalam ma'rifat, bahkan perasaan telah mengenal pun harus dilepas, karena itu masih bagian dari aku. Ia belajar untuk tidak menyebut dirinya siapa-siapa. Tidak wali, tidak arif, tidak suci. Ia tidak ingin dikenali. Ia tidak ingin diagungkan. Karena ia tahu bahwa semakin dalam seseorang mengenal Tuhan, semakin besar rasa malu yang tumbuh di dalam dirinya. Malu karena selama ini merasa tahu. Malu karena pernah merasa cukup. Ia tidak menyalahkan siapapun. Tidak mencaci yang lalai. Tidak menertawakan yang tersesat. Ia hanya menjadi seperti angin, tidak terlihat, tapi terasa. Membawa kesejukan bagi siapapun yang mendekat, tanpa menanyakan dari mana mereka datang. Dan di titik ini, hidup menjadi sangat sederhana. Ia bangun di pagi hari bukan untuk menyelesaikan tugas, tapi untuk menyambut perjumpaan. Ia berjalan bukan untuk mencapai tempat, tapi untuk merasakan bahwa setiap langkah adalah bagian dari tarian yang ilahi. Ia bicara bukan untuk didengar, tapi untuk menyampaikan yang dibisikkan oleh hati yang telah dibersihkan. Bahkan diamnya pun menjadi bahasa. Bahkan tangis yang tak keluar pun menjadi doa. Karena ia tidak lagi membutuhkan alat-alat luar untuk menyatakan cinta. Cinta itu telah menjadi dirinya. Ia tidak menuntut Tuhan untuk memberinya ketenangan, tapi justru menawarkan hatinya untuk menjadi tempat Tuhan menitipkan rahasia. Dan rahasia itu bukan sesuatu yang bisa dibagikan. Ia tidak bisa ditulis. Tidak bisa dituturkan. Ia hanya bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar telah menjadi kosong. Kosong dari pengakuan. Kosong dari pamrih. Kosong dari keinginan untuk menjadi. Dan saat seseorang telah menjadi kosong sepenuhnya, Tuhan mengisinya dengan sesuatu yang tak bisa dicari oleh siapapun, sebuah rasa yang melebihi ketenangan, melampaui kenikmatan, bahkan mengatasi pemahaman. Rasa itu tak memiliki nama. Tapi setiap kali ia hadir, air mata jatuh tanpa sebab. Bukan karena sedih. Bukan karena rindu. Tapi karena tak tahu harus berkata apa kepada Dia yang ternyata selalu ada, selalu dekat, selalu menunggu. Di titik inilah ma'rifat bukan lagi perjalanan. Ia telah menjadi tempat tinggal. Hati menjadi rumah, dan Tuhan menjadi cahaya yang menerangi seluruh ruang di dalamnya. Tidak silau. Tidak mencolok. Hanya cukup untuk tidak merasa sendiri, cukup untuk tidak merasa ingin lebih, cukup untuk berserah total. Dan itulah akhir dari perjalanan yang sebenarnya bukan akhir. Karena dalam dunia ruhani, tidak ada garis finish. Yang ada hanyalah kedalaman demi kedalaman. Setiap kali seseorang merasa telah tiba, maka ia diberi pelajaran bahwa baru segitu ia mengenal. Tapi perasaan itu bukan lagi beban. Ia justru menjadi anugerah. Karena orang yang telah sampai pada ma'rifat sejati tidak lagi mengejar pengetahuan tentang Tuhan, melainkan hidup dalam kesadaran bahwa ia sedang dikenal oleh Tuhan. Dan bukankah itu lebih agung? Bukan aku yang mengenal ya Tuhan. Tapi Engkaulah yang mengenalku, meski aku bukan siapa-siapa. Bukan aku yang mencintai ya Rahman. Tapi Engkaulah yang menaruh cinta dalam dadaku, padahal aku belum layak. Bukan aku yang sampai, tapi Engkau yang menarikku mendekat, saat aku bahkan tidak tahu kemana harus melangkah. Begitulah akhir yang tak disebut sebagai akhir. Seseorang tidak berubah menjadi orang hebat setelah ma'rifat. Ia hanya menjadi lebih hening, lebih bersahaja, lebih sabar dalam menunggu, dan lebih cepat untuk bersyukur dalam setiap hal. Ia menjadi air. Ia menjadi angin. Ia menjadi ruang. Dan Tuhan menjadi segalanya di dalamnya. Kini ia tidak butuh tempat suci untuk merasakan kehadirannya, karena seluruh bumi telah menjadi masjid. Ia tidak menunggu waktu-waktu utama untuk merasa dekat, karena setiap detik adalah waktunya. Ia tidak lagi menunggu peristiwa besar untuk bersyukur, karena bahkan debu yang menempel di telapak kaki pun menjadi pelajaran tentang kebesarannya. Inilah ma'rifat. Bukan pengetahuan, tapi pengenalan. Bukan pernyataan, tapi kehadiran. Bukan suara,
tapi sunyi. Dan barang siapa yang telah melewati semua tangis, kehampaan, pengosongan, dan kepasrahan, ia akan menemukan satu hal yang tak bisa diganggu oleh apapun di dunia ini, ketenangan yang tidak bersumber dari dunia, tidak bergantung pada rasa, dan tidak bergeser oleh waktu. Karena ia telah menyatu, tanpa melebur. Hadir, tanpa melihat. Dekat, tanpa mendekat. Dan itulah rahasia paling sunyi, rahasia Ma'rifat yang tak lagi membutuhkan perantara.